Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Puspa Nindra Mahiwati. Di sini saya akan mendampingi teman-teman semua untuk belajar kimia. Nah, jadi kan ini karena pekan UTS ya, atau PTS. Jadi, semoga teman-teman semua tetap semangat menjalani PTS ini dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, di sore hari ini kita akan belajar materi kimia di awal semester kelas 12 ya. Jadi kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Nah, gitu. Nah, sekarang sebelum kita beranjak ke inti dari materi kita sore hari ini, sifat koligatif larutan, kita akan membahas terlebih dahulu ini materi kelas 10 ya, satuan konsentrasi yang ada di materi stoikiometri. Nah, di sini kenapa sih saya mengulang lagi di materi satuan konsentrasi? Karena nanti di materi sifat koligatif dari awal sampai akhir perhitungan itu menggunakan konsep satuan konsentrasi. Nah, apa aja kira-kira satuan konsentrasi yang kita gunakan? Yang umum, ini yang pertama ada molaritas. Ini pasti teman-teman udah tahu lah ya molaritas itu apa. Molaritas itu dilambangkan dengan M besar. Nah, sebenarnya apa sih definisi molaritas itu? Molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, gitu ya. Jadi jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, di sini M besar sama dengan MR ya, massa molekul relatif, dikali 10 per volumenya. Ini volumenya siapa? Volume larutannya. Nah, kenapa di sini volume larutannya itu 1000 ya? Karena di sini itu kita tahu bahwa tadi kan saya bilang ya di awal dia itu jumlah mol suatu zat dalam 1 liter larutan. Nah, karena di sini dia mililiter, makanya dia 1000 per volume dalam mililiter. Nah, selain menggunakan cara ini, teman-teman juga bisa menggunakan cara molaritas sama dengan persen kali rho atau massa jenis dikali 10 per mR-nya. Nah, persen ini adalah persen kadar suatu zat atau persen massa zatnya ya. Rho-nya ini adalah massa jenis. Dikali 10 per mR. Itu untuk molaritas. Kemudian ada lagi yang namanya molalitas. Nah, ini dilambangkan dengan M kecil. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Beda ya sama molaritas. Kalau molaritas itu dalam 1 liter larutan, kalau molalitas dalam 1 kilogram pelarut. Jadi pelarutnya, bukan larutan. Beda ya antara larutan dengan pelarut. Kalau larutan itu kan pelarut plus zat terlarut, sedangkan massa pelarut ya berarti massa pelarutnya saja gitu. Kalau molaritas dilambangkan dengan M kecil, beda dengan molaritas yang dilambangkan dengan M besar. Kemudian selain dua itu ada namanya fraksi mol, dilambangkan dengan X. Nah, fraksi mol ini apa? Fraksi mol itu adalah jumlah mol dari zat X dibagi dengan jumlah mol keseluruhan atau jumlah mol total. Nah, dalam fraksi mol itu ada XT sama XP. XT itu adalah fraksi mol zat terlarut, sedangkan XP adalah fraksi mol pelarut. Nah, di sini XT itu kan sama dengan NT per NP plus NT ya. Kenapa gini? Tadi kan saya sudah bilang di awal pengertiannya adalah jumlah mol suatu zat X dibagi dengan jumlah mol keseluruhan. Jadi ini dibagi sama mol pelarut dan mol zat terlarutnya. Jika misalkan yang ditanyakan adalah fraksi mol zat terlarut, berarti mol zat terlarut dibagi dengan mol keseluruhan. Kemudian jika yang ditanyakan adalah fraksi mol pelarutnya, maka di sini mol zat pelarut dibagi dengan mol keseluruhannya gitu. Sedangkan untuk XT plus XP sendiri itu adalah sama dengan 1. Nah, itu untuk fraksi mol. Kemudian selanjutnya, ini yang sering juga keluar di persen kadar. Jadi di sini yang saya tuliskan adalah persen kadar dalam berat per berat ya. Biasanya ada berat per volume, ada volume per volume. Tapi yang sering keluar adalah berat per berat. Nah, di sini untuk mencari persen kadar adalah massa zat terlarut dibagi dengan massa keseluruhan dikali 100%. Jadi misalkan ditanyakan berapakah
glukosa dalam air. Ya, jadi berapakah kadar glukosa dalam air? Nah, glukosa ini kan zat larutnya, berarti kita cara nyarinya adalah massa glukosanya dibagi dengan massa keseluruhan larutan gitu. Jadi glukosa plus airnya berapa? Dikali 100%. Gitu untuk singkatnya satuan konsentrasi. Ini untuk menjawab nanti keseluruhan soal yang ada di belakang gitu. Ini untuk keterangannya. Nah, kemudian kita ke latihan soal. Di sini ada contoh soal, sebanyak 5,85 gram garam natrium klorida dilarutkan ke dalam 250 ml air. Maka molaritas larutan yang terbentuk adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah molaritas larutan. Diketahui 5,85 gram garam natrium klorida dilarutkan ke dalam 250 ml air. Berarti di sini kan massa zat larutnya adalah si 5,85 gram natrium klorida. Gitu. Nah, cara menjawabnya seperti apa? Berarti langsung kita masukkan ke dalam rumus molaritas, yaitu massa zat terlarutnya dibagi dengan mRNaCl-nya atau MR zat terlarutnya dikali 1000 per volume larutannya. Nah, di sini massa zat terlarutnya kan 5,85. MR-nya berarti 23 tambah 35,5 sama dengan 58,5 dikali 1000 per 250. Ya, jadi ketemu jawabannya 0,4. Ini masih gampang ya, masih bisalah menggunakan rumus tanpa ada analisis. Gitu. Selanjutnya, di sini ada massa urea dengan MR60 0,3 molal yang dibuat dengan mencampurkan 250 ml air dengan massa jenis airnya 1 gram per mililiter adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah massa larutan urea dalam air, berarti yang ditanyakan sekarang MT-nya. Yang diketahui adalah 0,3 molal atau molalitasnya, dan juga volume airnya. Nah, di sini ada massa jenis, kira-kira buat apa massa jenisnya? Kan kita tahu ya, rumus molalitas itu kan tadi massa zat terlarut dibagi MR dikali 1000 per massa pelarutnya. Nah, sedangkan di sini yang ada cuma volume pelarutnya. Massa pelarutnya nggak ada. Nah, kita harus cari tahu dulu ya, caranya gimana? Pakai persamaan ini. Rho sama dengan M per V. Dari sini kita bisa mencari massanya, yaitu dengan mengalihkan rho dikali volumenya. Ketemu massanya 250 gram. Itu udah ketemu massanya. Selanjutnya, kita hitung massa larutan urea atau MT-nya. Nah, dari sini berarti molaritasnya tadi 0,3 sama dengan MT-nya yang dicari per 60 mR ureanya dikali 1000 per 250. Berarti MT-nya ketemu ya 0,3 kali 60 per 4. 4-nya dari 1000 per 250. Sama dengan 4,5 gram. Oke. Itu. Nah, kemudian kita mungkin next ke materi selanjutnya. Nanti jika sudah cukup review materinya, kita lanjut ke latihan soal. Oke. Nah, sekarang ke poinnya ada ke sifat koligatif larutan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan itu merupakan sifat fisis dari suatu larutan, di mana larutan itu hanya bergantung pada jumlah partikel atau konsentrasi zat terlarutnya, tanpa bergantung dengan jenis pelarutnya apa. Jadi, dia hanya bergantung pada jumlah partikel atau konsentrasinya aja, nggak bergantung pada jenis pelarutnya apa. Gitu. Nah, dalam sifat koligatif larutan sendiri itu ada 4 yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku, dan juga ada tekanan osmotik. Nah, yang pertama dulu yaitu penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Tekanan yang diberikan oleh uap dari zat cair atau padatnya dalam kesetimbangan atau keadaan jenuh. Nah, jadi maksudnya gimana? Ini di sini ada ilustrasi, ada wadah pelarut dan ada larutan. Jadi yang satunya cuma pelarut murni, yang satunya pelarut dicampur sama zat terlarut ya, jadi larutan. Nah, di sini suatu pelarut ketika dia diuapkan atau dididihkan, dia akan partikel-partikel pelarutnya itu akan menguap, akan membentuk titik-titik di wadahnya, membentuk suatu uap-uap, butiran-butiran uap. Nah, kemudian di sini
Ketika pada kondisi tersebut ditambahkan dengan zat terlarut, sehingga dia menjadi sebuah larutan. Nah, di sini ini, si zat pelarut ini tuh menghalangi partikel pelarutnya tadi untuk menguap. Jadi, jumlah yang menguap itu nggak sebanyak yang waktu dia masih menjadi pelarut murni, kayak gitu. Jadi di sini si zat larutnya akan menghalangi partikel tersebut untuk menguap, dan yang dimaksud dengan keadaan jenuh itu gimana? Jadi ketika memang sudah banyak partikel yang menguap tadi yang udah nempel-nempel di dinding-dinding wadah ini, itulah yang dimaksud dengan keadaan jenuh. Jadi dia udah jenuh banget, udah banyak yang nguap di sini kayak gitu. Nah, tadi kembali lagi ke zat terlarut tadi, perannya dia menghalangi pelarut tersebut untuk menguap ya, partikel-partikel yang lain untuk menguap. Sehingga di sini dia menyebabkan tekanan uapnya menjadi turun. Makanya disebut sebagai penurunan tekanan uap, karena ketika dia ditambahkan dengan zat terlarut, maka akan terjadi penurunan tekanan uap. Jadi semakin tinggi tekanan uapnya, maka dia itu proses penguapannya semakin besar atau semakin tinggi kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ya ada rumus kesamaan tekanan uap. P sama dengan XP dikali P0 ya. P itu adalah tekanan uap larutan. Jadi setelah dia ditambahkan dengan zat terlarut. Sedangkan P0 sendiri adalah tekanan uap pelarut murni. Bisa air, bisa saja nanti benzina dan lain sebagainya. Kemudian di sini melibatkan fraksi mol. XP berarti fraksi mol pelarut ya. Terus delta P sama dengan XT dikali P0. XT di sini adalah fraksi mol zat terlarut, P0-nya adalah tekanan uap pelarut murni. Sedangkan delta P-nya itu adalah P0 min P. Kenapa P0 min P? Biasanya kan padahal akhir dikurangi sama awal ya. Karena dia tadi ketika ditambahkan zat terlarut, dia mengalami penurunan. Sehingga tekanan uap pelarut murninya itu lebih besar daripada tekanan uap larutannya. Sehingga P0 min NP. Min P. Oke, itu untuk zat non-elektrolit. Nah, selanjutnya ada elektrolit. Nah, di sini kalau elektrolit berarti dia melibatkan yang namanya faktor Van Hoff. Nah, apa itu faktor Van Hoff? Nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Jadi delta P untuk elektrolit itu P0 sama dikali XT. Sama sebenarnya seperti non-elektrolit. Namun di sini ada penambahan faktor Van Hoff yaitu I. Nah, di sini jadinya apa? Delta P sama dengan P0 dikali NT dikali I per NP plus NT kali I. Kenapa sih Kak kok yang dikali I cuma NT-nya aja? Karena memang yang mempengaruhi suatu zat tersebut atau yang menjadi pengaruh dari dia penurunan tekanan uapnya itu adalah si konsentrasi dari zat pelarutnya. Jadi yang mempengaruhi larutan tersebut adalah zat pelarutnya, bukan pelarut murninya, seperti itu. Karena biasanya pelarut murni itu bukan berasal biasanya dari senyawa-senyawa organik gitu ya, yang dia bukan elektrolit gitu. Selanjutnya ada faktor Van Hoff. Di sini adalah faktor yang mempengaruhi konsentrasi suatu zat atau larutan ya. Nah, di sini zat elektrolit dalam air akan terurai membentuk ion-ion penyusunnya. Jumlah partikel terlarut dalam larutan elektrolit lebih banyak daripada jumlah partikel larutan non-elektrolit dalam konsentrasi yang sama. Nah, ini sebenarnya kita udah belajar ya di kelas 10 tentang larutan elektrolit maupun non-elektrolit. Kalau elektrolit itu kan dia bisa mengurai ya, bisa membentuk ion-ionnya. Sedangkan untuk non-elektrolit itu mereka tidak bisa mengion atau tidak bisa terurai gitu. Jadi makanya untuk non-elektrolit itu nilai alfanya itu sama dengan 0. Nanti diingat-ingat lagi ya materi kelas 10-nya alfa itu apa dan lain sebagainya. Nah, faktor Van Hoff itu I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. N-nya itu adalah jumlah ion dari senyawa tersebut, alfa itu adalah derajat ionisasi. Kemudian di sini contohnya misalnya ada larutan NaCl. NaCl itu kan kalau terurai membentuk Na plus dan Cl minus ya. Jika larutan memiliki harga alfa sama dengan 1, maka larutan tersebut terionisasi sempurna dan termasuk elektrolit kuat. Contohnya larutan NaCl ini. Jadi elektrolit itu kan ada dua, elektrolit kuat sama lemah. Kalau kuat dia terion secara sempurna, alfanya sama dengan 1. Kalau dia itu lemah berarti elektrolit kalau
sebagian dia berarti elektrolit lemah. Dia terion sebagian, alfanya itu antara 0 sampai 1 gitu. Nah, di sini karena dia terion secara sempurna, maka dia habis bereaksi gitu. Nah, alfa sendiri cara mencarinya adalah mol terurai dibagi sama mol mula-mula. Terurainya kan sama dengan 1 ya, yang bereaksi ini. Nah, sedangkan yang bereaksi ini ya, dibagi sama mol mula-mulanya, berarti 1/1 sama dengan 1. Itu. Faktor ini dari keterangannya, I itu adalah faktor Van Hoff-nya, N jumlah ion elektrolitnya, alfanya derajat ionisasi atau disosiasi. Nah, Kak, gimana caranya tahu larutan elektrolit itu kuat atau lemah kayak gitu? Nah, biasanya untuk larutan-larutan elektrolit kuat itu berasal dari asam kuat, basa kuat seperti itu ya. Kalau non elektrolit itu biasanya berasal dari senyawa-senyawa organik seperti urea, glukosa, sukrosa, fruktosa, kayak gitu yang C, H, O, dan lain sebagainya itu senyawa organik. Oke, saya lanjutkan ke materi dulu, nanti baru ke latihan soal. Nah, selanjutnya di sini ada kenaikan titik didih atau delta TB dari kata Boyle ya. Nah, semakin tinggi nilai kemolalan, maka jumlah zat terlarut semakin banyak dan titik didih semakin tinggi. Sebenarnya konsep dari semua sifat elektrolit ini tuh sama dengan yang tadi ya, penurunan tekanan uap. Jadi di sini itu semuanya dipengaruhi dengan adanya zat terlarut atau partikel zat terlarutnya. Jadi misalkan seperti ini, jika kalian mendidihkan sebuah air sebanyak 100 ml, itu misalkan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian teman-teman tambahkan dengan larutan glukosa sebanyak 200 ml. Otomatis pada suhu 100 derajat Celcius itu, dia belum bisa mendidih pada waktu yang sama ya. Nah, makanya dia akan apa? Dia akan mengalami kenaikan titik didih gitu. Jadi zat pelarut ini itu dia menghalangi proses penguapan. Kan dalam pendidikan itu kan ada proses penguapan ya. Jadi ketika nanti adanya penambahan zat pelarut akan menghalangi proses penguapan sehingga menyebabkan titik didihnya akan semakin tinggi seperti itu. Nah, di sini untuk persamaannya delta TB sama dengan M dikali KB. Delta TB sendiri karena kenaikan ya berarti titik didih larutan itu lebih besar daripada titik didih pelarut murninya. Makanya TB min TB0. Ini untuk non-elektrolit. Untuk elektrolitnya berarti delta TB sama dengan M. M-nya pakai molalitas ya, bukan molaritas M kecil. Dikali KB dikali I, ada faktor Van Hoff-nya kalau elektrolit. Biasanya emang suka nggak telitinya di elektrolit dan non-elektrolitnya. Itu yang biasanya kita sering terjebak di sifat koligatif larutan. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada penurunan titik beku atau delta TF dari kata freeze ya. Semakin besar molar larutan, maka titik beku larutan semakin rendah. Kayak gitu. Tadi kan semakin besar molar larutan, maka titik didih semakin tinggi. Sekarang kebalikannya, semakin besar molar larutan, maka titik beku larutan semakin rendah. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi sebenarnya konsepnya sama. Ketika nanti suatu pelarut, teman-teman tambahkan zat terlarut. Nah, di sini si zat terlarutnya itu, kan dalam proses pembekuan itu kan perubahan zat cair menjadi padat ya, proses pembekuan. Ada tarik-menarik antar partikel. Nah, ketika si zat terlarut itu ditambahkan dalam satu pelarut, maka di sini dia akan menghalangi proses tarik-menarik antar partikelnya tersebut. Sehingga apa? Misalkan nih, air pada suhu 0 derajat Celcius dia udah bisa membeku. Ketika ditambahkan zat terlarut, dia pada 0 derajat itu dia belum bisa membeku gitu. Nah, terjadilah penurunan titik beku semakin minus titik bekunya gitu. Jadi dia itu si zat terlarutnya itu berperan untuk apa? Dia tuh menghalangi proses tarik menarik antar partikel atau proses pembekuan gitu. Makanya dia semakin ketika dia sudah menjadi larutan, titik bekunya malah justru semakin turun atau semakin minus karena pada 0 derajat dia belum bisa membeku gitu. Nah, di sini delta TF sama dengan M dikali KF. KF-nya apa? Tetapan titik beku ya. K pasti tetapan.
gitu. Ini untuk non-elektrolit, untuk elektrolitnya berarti delta TF sama dengan M dikali KF dikali I, ada faktor Van Hoff lagi, gitu. Oke, selanjutnya ini untuk latihan soalnya nanti di akhir review materi ya. Selanjutnya di sini ada tekanan osmotik yang dilambangkan dengan P. Nah, sebenarnya apa sih proses osmosis itu? Beda ya tekanan osmotik sama proses osmosis. Kalau osmosis itu adalah proses perpindahan larutan dari yang memiliki konsentrasi rendah atau larutan encer melalui membran semi-permeabel. Ini membran semi-permeabelnya menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi atau larutan yang pekat hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Jadi ini nanti dia si larutan encernya atau yang konsentrasinya rendah akan berpindah nih lama-lama jalan ke sini. Sret gitu. Sampai di sininya nanti jadi nggak balance. Jadi nggak imbang di sininya, nanti penuh di sininya jadi turun gitu. Nah, terus gimana nih dia caranya menghentikan proses osmosis? Biar dia tuh kanan sama kiri tuh biar seimbang aja gitu. Nah, makanya itu dia diberikan sebuah tekanan yang disebut sebagai tekanan osmotik, yaitu tekanan yang diterapkan untuk menghentikan proses osmosis dari larutan encer atau pelarut murni ke dalam larutan yang lebih pekat. Tekanan osmosis bergantung pada jumlah partikel dalam larutannya. Jadi semuanya berhubungan dengan jumlah partikel, ya. Jadi di sini nanti ketika di sini udah penuh nih, nah di sini kan tinggal segini misalnya ya, di sini udah penuh. Nah, nanti di sini bakal dikasih tekanan. Biar apa? Biar dia tuh nggak yang sampai ke sini gitu. Karena perpindahan terus nanti kan osmosisnya terus jalan ya. Terus jalan. Makanya dikasih tekanan biar dia nggak jalan terus gitu. Berhenti. Biar reaksi osmosisnya berhenti. Oke. Selanjutnya, ini untuk persamaan tekanan osmotik ya. Ada non-elektrolit dan elektrolit juga. Nah, di sini P sama dengan MRT. M ini apa? M ini molaritas. Kalau yang tadi pakai molaritas, kalau yang ini pakai molaritas. Dikali R adalah tetapan gas ideal. Ini kemudian T-nya adalah suhu mutlak atau Kelvin. Kalau elektrolitnya, dia berarti dipengaruhi oleh faktor Van Hoff dikali I-nya. Gitu. Ini untuk keterangannya. Tekanan osmotik. V-nya tekanan osmotik, V-nya volume larutan, N-nya jumlah mol zat terlarut. Oh, sorry, ini N-nya itu harusnya N yang ini ya adalah jumlah ion, ya jumlah ion atau jumlah partikel zat terlarutnya berapa. Molaritasnya M besar ya, tetapan gas 0,082 liter atm per mol Kelvin, suhu mutlaknya dalam Kelvin. Oke, selanjutnya di sini ada diagram fasa. Nah, ini biasanya sering keluar juga di ujian. Jadi di sini ada diagram fasa. Ini ada fasa padat, ada fasa cair, ada fasa gas. Nah, di sini ada titik C atau titik triple point ya. Titik C tengah-tengah di sini. Garis AB ini adalah garis sublimasi. Ya, jadi proses sublimasi. Garis CD ini adalah garis penguapan dari cair jadi uapan ya, proses penguapan. Garis CE itu adalah proses pencairan ya, CE. Kemudian atau pembekuan pelarut. Terus garis BG, BG itu adalah garis penguapan atau pengembunan larutan. Garis BF-nya di sini adalah garis pencairan atau pembekuan larutan. Jadi yang garis tebal ini, hitam tebal itu adalah untuk pelarut, sedangkan untuk garis yang titik ini adalah larutan. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mengamati ya, apa namanya, untuk titik beku, titik didihnya itu di mana. Kadang kita disuruh menentukan mana sih sebenarnya yang menunjukkan penurunan titik beku sama penurunan sama kenaikan titik didih gitu. Nah, di sini itu kan kalau semakin ke sana kan berarti suhunya makin kecil ya, makin 0 gitu. Dan ke sana suhunya makin besar, 100. Berarti otomatis yang ke sana itu adalah yang titik didih. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini tadi kan garis pelarut.
ya, ini garis pelarut, berarti dia itu titik didih pelarut murni atau TB0. Sedangkan di sini, nah, tadi kan terjadi kenaikan ya, ketika dia ditambahkan zat terlarut, maka terjadi proses kenaikan suhu. Di sini berarti adalah TB-nya atau titik didih larutannya gitu. Nah, sedangkan kalau semakin ke sana, itu kan dia semakin apa? Semakin minus atau semakin nol. Dia berarti terjadi pembekuan. Nah, di sini itu, di E ini, karena dia itu garis tebal, berarti ini miliknya si titik beku pelarut murni. Nah, ketika ditambahkan zat pelarut, dia malah jadi semakin kecil tuh suhunya, terjadi penurunan. Berarti di sini dia TF-nya atau titik beku larutannya. Nah, jadi ini garis titik bekunya, sedangkan yang ini adalah garis delta TB-nya. Gitu. Ini untuk diagram fasa. Oke. Oke, selanjutnya kita ke, ya, sampai sini untuk sifat koligatif. Selanjutnya kita akan ke latihan soal. Nah, di sini fraksi mol larutan naftalena 12,8% MR-nya 128 dalam benzena dengan MR 78 adalah, ini ada fraksi mol larutan naftalena dalam benzena. Berarti benzenanya apa? Benzenanya adalah sebagai pelarutnya. Sedangkan naftalenanya adalah zat pelarutnya. Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah XT-nya. Nah, di sini yang diketahui padahal kadar dari zat pelarutnya sama MR-nya aja. Padahal kan kalau kita nyari XT kan berarti kita harus tahu molnya masing-masing ya, harus tahu masanya masing-masing. Nah, caranya seperti apa? Kita mencari tahu dulu massa dari zat pelarut sama massa pelarutnya berapa. Caranya gimana? Caranya gini. Langkah pertama kita menentukan massa zat terlarut dan massa pelarutnya terlebih dahulu. Nah, di sini persen masanya kan massa zat terlarut per massa larutan ya dikali 100%. Misalnya nih, kita misalkan aja total massa larutannya itu adalah 100 gram. Gitu ya, total larutannya adalah 100 gram. Ini salah nih, misalkan 100 gram larutan gitu. Kadarnya kan 12,8, sama dengan MT. Kita cari nih ya, MT-nya berapa. Per 100 massa larutannya. Ini seharusnya 100 gram massa larutan ya, diralatnya ini, kali 100%. MT-nya di sini kita bisa ketemukan 12,8. Dari situ kita bisa cari apa? Massa pelarutnya. Berarti 100 min 12,8 sama dengan 87,2. Udah ketemu masanya masing-masing, berarti kita bisa cari apanya? Molnya, bisa ngitung fraksinya. Nah, ini tadi. MT-nya tadi kan 12,8, MR-nya 128 per NP-nya. NP-nya tadi, untuk mol pelarutnya tadi, massa pelarutnya 87,2 per benzenanya MR-nya 78 ya. Ditambah 12, ditambah sama NP-nya. Sehingga ketemu jawabannya 0,08. Nah, di sini kok nggak dikaliin, Mbak? Gitu. Karena memang dia zatnya adalah zat non-elektrolit naftalena. Kalau misalkan di situ teman-teman nggak dikasih tahu dia elektrolit atau non-elektrolit, berarti anggap aja dia non-elektrolit gitu. Karena nanti pasti kalau misalnya elektrolit nanti akan diketahui senyawanya apa sama dia itu larutan elektrolit gitu. Oke, mungkin ada dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sama teman-teman sebelum kita lanjut ke pembahasan soal. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Oke, mungkin saya lanjut dulu aja ya ke pembahasan soalnya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, langsung kita jawab aja. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh perhitungan kadar, soal tentang kadar. Pada sebuah wadah kemasan kopi tertulis bahwa kadar kafein pada kopi tersebut sebesar 0,025%. Jadi kadar kafein dalam kopi itu 0,025%. Berarti kan di sini itu zat terlarutnya siapa? Ya si kafeinnya ya. Itu. Nah, sedangkan massa dari kopi tersebut adalah 450 gram. Berarti massa keseluruhannya kafein plus kopi itu 450 gram.
Maka massa kafein dalam kopi tersebut adalah, sebenarnya ini bisa ya menggunakan perhitungan matematis biasa, akan ketemu langsung hasilnya. Kalau misalkan kalian mau menggunakan rumus, berarti caranya seperti ini. Nah, 0,025% sama dengan MT per 450 gram dikali 100%. Jadi ini adalah persen kadar dari si kafein atau zat terlarutnya. Yang ditanyakan kan massa kafein dalam kopi. Berarti massa zat terlarutnya ya, berarti MT per 450 gram itu massa keseluruhannya, massa kopinya, karena yang ditanya adalah dalam kopi, kali 100%. Ketemu hasilnya 0,025 kali 450 per 100, sama dengan 0,1125 gram. Itu. Oke, next selanjutnya. Di sini ada fraksi mol urea yang dibuat dari 30 gram urea dan 72 gram air adalah fraksi mol urea yang dibuat dari 30 gram urea. Berarti di sini massa zat terlarutnya adalah sebesar 30 gram dengan MR 60 dan massa pelarutnya sama dengan 72 gram dengan MR 18. Yang ditanyakan berarti apanya? Karena zat terlarutnya adalah urea, berarti XT yang ditanyakan. Pertama, teman-teman bisa cari dulu molnya masing-masing, molnya si zat terlarut dan pelarutnya. Nah, ini untuk mol ureanya 30 per 60 ya, massa per MR, udah tahu pasti ini cari mol, sebenarnya udah bisa lah ya. Terus kemudian mol airnya 72 per 18. Habis itu kita masukkan ke persamaan, yaitu XT sama dengan setengah per 4 plus setengah, ya, karena udah ketemu tadi kan, 1 per 9 sama dengan 0,11. Gitu cara nyarinya. Oke, ini masih bisa ya konsep ke perhitungan konsentrasi. Saya lanjutkan ke soal-soal tentang sifat koligatifnya. Nah, ini yang pertama ada dari penurunan tekanan uap. Fraksi mol larutan urea dalam air adalah 0,4. Nah, fraksi mol larutan urea dalam air, berarti kita tahu ya di sini udah jelas ini XT-nya, karena urea dalam air, berarti XT-nya sama dengan 0,4. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 20 sebesar 17,5 mmHg. Tekanan uap jenuh air murni berarti P0-nya. Maka tekanan uap jenuh larutan tersebut adalah berarti yang ditanyakan adalah P-nya. Kita kembali lagi ke rumus yang tadi, P itu cara nyarinya gimana? P sama dengan XP dikali P0-nya. Sedangkan yang diketahui kan XT-nya ya. Nah, caranya gimana? Berarti kita cari XP-nya. Berarti tadi kan XT plus XP sama dengan 1. Dari situ kita bisa ketemu XT plus XP sama dengan 1, XT-nya 0,4, XP-nya sama dengan 1, berarti XP-nya 1 min 0,4, berarti XP-nya sama dengan 0,6. Itu. Habis itu baru kita bisa masukin ke rumus tekanan uap jenuh larutan. P sama dengan XP kali P0. XP-nya 0,6 dikali 17,5 sama dengan 10,5 mmHg. Nah, di sini teman-teman hati-hati ya, kadang kurang teliti ketika kita baca yang ditanyakan apa gitu. Kalau misalkan yang ditanyakan tekanan uap jenuh larutan berarti P-nya. Kalau tekanan uap jenuh air murni atau pelarut berarti P0-nya. Sedangkan untuk penurunan tekanan uap jenuh berarti dia delta P-nya. Penurunan, pokoknya kalau ada istilah penurunan, kenaikan itu berarti deltanya yang dipakai, rumus deltanya. Itu. Oke, ini karena dia itu berupa urea ya, urea itu merupakan zat non-elektrolit, makanya dia nggak ada faktor I-nya atau faktor Van Hoff-nya. Itu. Selanjutnya di sini ada soal lagi. Jika pada suhu ruang tekanan uap air sebesar 20 mmHg, tekanan uap air berarti P0-nya sama dengan 20 mmHg. Maka tekanan uap larutan NaOH 10% adalah, nah di sini yang diketahui yang ditanyakan tekanan uap larutan, berarti P-nya lagi ya, bukan delta P-nya, P-nya lagi. P berarti XP dikali P0. Nah, terus di sini diketahui kadarnya 10%.
Padahal kita kan nanti mau cari XP ya, XP itu butuh apa? Butuh massa, butuh MR. Massanya nggak ada, MR-nya bisa dicari dari sini. Nah, berarti caranya gimana dong? Berarti caranya kita menggunakan perhitungan kadar, cari massa zat terlarutnya sama massa pelarutnya. Nah, di sini mencari besar massa zat terlarut dan pelarut. Pakai persen kadar. Kita misalkan nih, massa larutannya sebesar 100 gram, gitu ya. Terus persen kadarnya NaOH kan 10%. Sama dengan kita cari massa zat terlarutnya. Per 100, kita misalkan 100 ya, dikali 100%. Kenapa sih kok dimisalkan 100? Biar gampang aja sebenarnya. Sebenarnya bebas teman-teman mau misalkan berapa. Itu bebas. Segampangnya teman-teman aja gimana, gitu. Sehingga di sini ketemu ya, massa zat terlarutnya sama dengan 10 gram. Ketemu massa zat terlarut, berarti kita bisa cari massa pelarutnya. Karena massa keseluruhan tadi kita misalkan 100 gram, massa zat terlarutnya 10, berarti 100 dikurangi 10 sama dengan 90 gram. Berarti massa pelarutnya sama dengan 90. Dari sini kita bisa menghitung XP-nya. Nah, oke. Nah, sebelumnya tadi kan ada NaOH. Nah, di sini hati-hati ya. NaOH. NaOH itu kan basa kuat. Dia bisa terion ya. Bisa terion membentuk apa? Membentuk Na plus sama OH minus. Nah, di sini I sama dengan 1 plus 2 min 1. 2-nya kok bisa 2 gitu ya. Nah, karena di sini N tadi apa? N tadi kan jumlah ion atau jumlah banyaknya partikel yang terbentuk ya dari penguraian tersebut, dari penguraian senyawa. Di sini kan ada ion positif Na plus 1 sama ion negatif OH minus 1, berarti ada 2 ion. Makanya di sini ada N-nya sama dengan 2. Nah, kalau misalkan di situ kalian nggak diketahui dia elektrolit kuat atau lemah atau nggak ada derajat ionisasinya, berarti anggap saja nilai alfanya itu sama dengan 1, anggap aja dia kuat gitu. Berarti di sini sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2 gitu. Berarti I-nya sama dengan 2. Baru kita masukkan ke rumusnya. P sama dengan P0 dikali NP plus NP plus NP. Kok ada I-nya di sini? Kenapa NP-nya nggak dikali I? Seperti yang sudah saya bilang tadi di awal ya. Yang dikali I hanya NP-nya aja, karena NP atau zat terlarut itu yang mempengaruhi penurunan tekanan uapnya gitu. Yang bisa mempengaruhi proses penguapannya itu hanya NP-nya gitu. Di sini P0-nya 20 mmHg dikali NP-nya tadi, massa pelarutnya tadi kan ketemu 90 ya, per 18 mR airnya, per NP-nya 90 per 18 ditambah tadi massa zat terlarutnya ketemu 10 per mRNaOH-nya 40 dikali 2. Ketemu hasilnya 20 kali 5 per 5 plus setengah. 5 per 5,5. Sehingga ketemu jawabannya 18,18. Ingat ya, di sini biasanya yang kurang teliti di MT-nya ini. Pokoknya hati-hati dia elektrolit atau non-elektrolitnya. Karena kadang nggak diketahui di soal. Seperti di soal ini kan dia nggak dinyatakan nih, dia elektrolit atau bukan. Tapi kita tahu NaOH itu kan basa kuat, berarti dia bisa terurai. Gitu. Oke, selanjutnya ke soal tentang kenaikan titik didih. Konstanta kenaikan titik didih untuk benzena adalah 2,53. Kalau teman-teman menemui istilah konstanta atau tetapan, berarti itu K-nya ya. Jadi, kalau misalkan di materi kesetimbangan juga kan iya ya, tetapan kesetimbangan itu pasti disimbolkan dengan K. Gitu. K-nya berarti K apa? KB-nya, karena didih ya. KB-nya 2,53 derajat Celcius per mol. Jika titik didih benzena murni adalah 80%, nah ini pelarutnya dia itu bukan air, tapi benzena. Jadi di sini kan dibilang ya benzena murni, berarti pelarut murninya 80 derajat Celcius. Berarti ini apanya? Berarti ini adalah TB0-nya. TB0-nya 80 derajat Celcius. Maka titik didih larutan 6,5 gram naftalena C10H8 dalam 250 gram benzena adalah yang ditanyakan titik didih larutan. Berarti apanya? Bukan delta TB-nya ya, tapi TB-nya. Titik didih larutan. Kalau delta TB, yang ditanyakan pasti kenaikan titik didih. Tuh. Caranya gimana? Rumusnya tadi kan
delta TB sama dengan M dikali KB. Nah, di sini delta TB karena kenaikan ya, berarti larutannya lebih tinggi daripada pelarutnya. TB min TB 0 sama dengan molalitas MT per MR dikali 1000 per MT dikali KB. Nah, di sini TB-nya yang ditanyakan dikurangi sama 80 TB 0-nya, massa zat larutnya, naftalenanya ya, karena kan naftalena dalam, berarti dia naftalenanya ini sebagai zat terlarutnya. 6,5 per MR-nya 128. Dikali 1000 per massa pelarutnya benzena 250 gram. Dikali KB-nya 2,53. Sehingga dari sini ketemu TB min 80 sama dengan 0,51. TB-nya sama dengan 0,51 plus 80. Sehingga ketemu 80,5 derajat Celcius. Tuh. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya, suatu campuran dibuat dengan mencampurkan 17,2 gram gula pasir, sukrosa, dengan MR-nya sekian, 11,7 gram garam dapur NaCl dalam 500 gram air. Jadi, sukrosa sama garam dapurnya tadi itu dicampurin dalam air semua ya. Larutan tersebut mendidih pada suhu Larutan tersebut mendidih pada suhu, berarti yang ditanyakan adalah TB-nya, ya. Titik didih larutannya berapa, bukan delta TB-nya. Nah, ini kan campuran ya, ada sukrosa sama ada garam dapurnya. Nah, gimana caranya kalau kayak gini? Padahal rumusnya tadi kan cuman delta TB sama dengan KB dikali molalitasnya aja. Kalau misal kalian menemui kasus yang seperti ini, bisa menggunakan cara ini. Sorry. Nah, yang pertama ini dulu aja. Sukrosa adalah golongan senyawa organik non-elektrolit sehingga nilai alfanya sama dengan 0, berarti tidak ada faktor Van Hoff-nya, ya. Sedangkan NaCl itu adalah garam elektrolit karena dia kuat ya, elektrolit kuat, memiliki nilai alfa sama dengan 1. Nah, di sini dia terlihat bentuk apa? Bentuk Na plus Cl minus. Nah, di sini ada dua ion yang terbentuk atau terurai, sehingga nilainya N-nya sama dengan 2. Dari sini kita bisa cari 1 plus 2 min 1 dikali 1, berarti 1 plus 1 sama dengan 2. Nilai alfanya tadi 1 ya. I-nya udah ketemu 2. Nah, sekarang gimana cara mencari titik didih dari larutan tersebut, padahal dia campuran? Bisa menggunakan cara ini. Nah, ini harusnya MKB kali I ditambah MKB lagi ya. Jadi molalitas 1, molalitas sukrosa ditambah dengan molalitasnya dari si NaCl-nya gitu. Di sini TB min TB 0 sama dengan molalitas sukrosa dikali Kb karena sukrosa non elektrolit berarti tanpa dikali I ditambah dengan molalitas NaCl dikali Kb dikali I karena dia elektrolit kuat ya. TB min TB 0 sama dengan, nah di sini caranya ngitungnya sama ya, molalitas rumusnya seperti ini, dikali KB-nya, dan sekian. Nah, kemudian di sini TB min 100. Nah, padahal kan di soal nggak diketahui ya titik didih pelarut murninya 100. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu di situ titik pelarutnya adalah air, titik didih pelarut murni atau air murni itu adalah 100 derajat Celcius. Makanya di sini dikurangi 100 derajat Celcius. Sama dengan MT-nya si sukrosa tadi kan 17,2, MR-nya 342 kali 1000 per dalam 500 gram air per 500 kali 0,52 tetapannya. Ditambah dengan masanya si NaCl 11,7 per MR-nya 58,5 kali 1000 per 500 dikali 0,52 dikali 2. Nah, karena I-nya tadi 2 ya. Berarti TB min 100 derajat Celcius sama dengan 0,416 plus 0,052. Jadi ini ditambah sama ini. Jadi sukrosanya ditambah sama NaCl-nya. Sehingga ketemu TB min 100 sama dengan 0,468
TB-nya berarti 0,48 ditambah 100. Berarti larutannya, titik larutannya adalah 100,468. Jadi kalau misalkan teman-teman menemui ada istilah campuran, berarti dijumlah aja. Dijumlah aja, tapi hati-hati, dilihat dia dua-duanya non-elektrolit atau ada yang elektrolit, kayak gitu. Hati-hati di sana. Gitu ya. Oke, selanjutnya saya lanjutin ke penurunan titik beku. Nah, di sini zat X dengan MR sama dengan 60 dilarutkan dalam 200 gram air, sehingga didapatkan titik beku larutan, titik beku berarti TF ya, sebesar minus 3,52. Titik beku larutan berarti TF-nya min 3,52. Jika tetapan penurunan titik beku air adalah 1,86, nah ini tetapan, berarti dia K-nya ya, KF-nya 1,86. Massa zat X yang dilarutkan sebesar, berarti dicari apanya ini? Massa zat X yang dilarutkan, berarti MT-nya. Nah, sekarang kira-kira non-elektrolit atau elektrolit? Karena dia zat X ya, kita nggak tahu juga zatnya apa. Berarti anggap aja dia non-elektrolit. Nah, caranya berarti gimana? Dari persamaannya, delta TF sama dengan M dikali KF. TF, ingat ya, penurunan titik beku. Makanya di sini dia TF0 min TF, bukan TF min TF0. Kalau kenaikan tadi TB min TB0. Kalau ini kan penurunan ya, berarti yang murni lebih besar. Makanya TF0 min TF-nya. Sama dengan MT per MR dikali 1000 per MT dikali KF-nya. Nah, dari sini TF0, titik beku pelarut murni itu sama dengan 0 derajat Celcius. Kalau titik didihnya pelarut murni itu sama dengan 100, kalau titik bekunya sama dengan 0. Ya. Min 3,52. Sama dengan MT-nya yang ditanyakan. Per MR-nya sama dengan 60 dikali 1000 per 200. 200 ini adalah massa pelarutnya, gram air. Dikali tetapannya 1,86. Sehingga dari sini kita bisa mencari nilai X-nya 3,52 kali 12. Hasil ini ya, hasil perkalian ini per 1,86 sama dengan 22,7 gram. Itu caranya. Bisa ya, semoga besok PTS-nya dimudahkan. Ini insya Allah masih gampang kok, sifat koligatif. Selanjutnya, ini, sebanyak 20 gram zat elektrolit biner. Nah, ini ada petunjuknya nih, dia baik ya soalnya ngasih petunjuk dia elektrolit atau non-elektrolit. Zat elektrolit biner dengan MR sama dengan 100 dilarutkan dalam 1000 gram air. Titik bekunya adalah, titik beku larutannya adalah minus 0,74, berarti TF-nya ya. Yang ditanyakan derajat ionisasi zat elektrolit ini adalah derajat ionisasi, berarti apanya? Alfanya yang ditanya. Berarti langkahnya kita cari apanya dulu? Derajat ionisasi tadi kan adanya di faktor Van Hoff ya. Berarti kita cari nilai I-nya dulu, karena kita belum tahu nilai I-nya berapa. Cari nilai I-nya dari mana? Dari persamaan ini. Delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. TF0 min TF sama dengan M dikali KF dikali I. Titik beku pelarut murni sama dengan 0, dikurangi sama min 0,74, sama dengan 20 per 100 ya. 20 gram zat elektrolitnya, kali 1000 per 1000, 1000 gram pelarutnya. Gede juga ya ini volumenya. Dikali 1,86 dikali I. Sehingga dari perhitungan ini I-nya ketemu sama dengan 2. Faktor Van Hoff-nya kita ketemu sama dengan 2. Nah, kemudian kembali lagi ke soal. Ada istilah elektrolit biner. Elektrolit biner adalah senyawa yang memiliki ion sama dengan 2. Berarti nilai N-nya sama dengan 2. Ada biner, ada terner, ada kuaterner ya. Kalau terner berarti jumlah N-nya sama dengan 3. Kalau kuaterner berarti 4. Gitu, dan seterusnya. Berarti di sini I plus 1 plus N min 1 sama kali A. I sama dengan 1 plus, karena N-nya tadi sama dengan berapa? Sama dengan 2 min 1 kali alfa. I-nya ketemu 2 ya tadi, 2 sama dengan 1 plus alfa.
Dari sini alfanya ketemu berapa? Alfanya ketemu 1. Berarti dia nilainya alfanya sama dengan 100%. Karena ditanyakan kan berapa. Sebenarnya dari aslinya cukup ini aja sih. Tapi kalau misalkan ditanyakan di soal dalam bentuk persen, berarti dikali 100% gitu. Cukup ini aja sebenarnya nggak masalah. Dijawabnya A sama dengan 1. Tapi kalau misalkan di pilihannya ada di dalam persen, berarti tinggal dikali 100%. 1 kali 100% sama dengan 100%. Gitu. Itu untuk latihan elektrolit dari titik beku. Nah, sekarang kita beralih ke tekanan osmotik. Nah, di sini larutan dibuat dengan mencampurkan 1,8 gram glukosa C6H12O6 dalam 250 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Tekanan osmosis yang dihasilkan adalah, berarti ini ditanyakan apanya? Pi-nya ya. Pi sama dengan MRT, molaritas kali tetapan gas idealnya dikali suhunya. Kita cari molaritasnya kan ya, berarti molaritas pakai apa? Molaritas tadi apa? Massa zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, kayak gini. Pi sama dengan MT per MR dikali 1000 per V dalam mililiter dikali tetapannya dikali T-nya. MT-nya tadi apa? Glukosa. Nah, glukosa ini C6H12O6 ini kan senyawa organik ya. Berarti dia golongan non-elektrolit. Makanya di sini nggak ada faktor I-nya. Kenapa sih nggak ada I-nya ya? Karena dia tidak bisa terurai. Ini nggak bisa terurai nih glukosa. Jadi senyawa-senyawa organik itu nggak bisa terurai seperti senyawa-senyawa elektrolit pada umumnya gitu. Per, di sini MR glukosanya 180 dikali 1000 per pelarutnya, volume larutannya 250 ml dikali tetapan gas idealnya, kemudian dikali. Nah, ingat ya suhunya dalam Kelvin, jadi dijadikan Kelvin dulu, ditambah 273. Sehingga di sini ketemu hasilnya sama dengan 3,94 ppm. Ini tekanan osmotik yang dihasilkan dari proses pencampuran larutan tersebut. Gitu. Ya, ini masih mudah karena tinggal masukkan rumus aja kan di sini ya. Oke, next. Selanjutnya di sini ada, nah ini ada molaritas AlCl3 yang terurai sebanyak 50% jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius memiliki tekanan 6,3 atm adalah yang ditanyakan molaritasnya AlCl3 nih yang terurai sebanyak 50%. Nah, di sini ada istilah yang terurai sebanyak 50%. Berarti apanya sih ini? Gitu. Kadang ada istilah terdisosiasi, ada istilah terurai, ada istilah terionisasi. Nah, kalau misalkan kalian menemukan istilah-istilah seperti itu, berarti itu adalah nilai alfanya. Terurai sebanyak 50%, berarti dia alfanya sama dengan 50%. Terion sebanyak 50%, berarti alfanya 50%. Terdisosiasi sebanyak 50%, berarti alfanya 50%. Nah, kemudian, berarti yang ditanyakan molaritasnya ya, caranya gimana? Nah, caranya kayak gini. Dari alfa ini kita bisa cari nilai I-nya atau faktor Van Hoff-nya. Karena dia ada kata terurai, berarti dia otomatis larutan elektrolit gitu ya. AlCl3 diuraikan membentuk Al3 plus 3Cl minus. Nah, di sini kan ada 4 ion ya, yaitu 1 ion Al3 plus dan ada 3 ion Cl minus. Berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. N-nya sama dengan 4 gitu. Jadi I plus 1 plus M-1, I sama dengan 1 plus M-1 kali alfa. Nah, di sini 1 plus 4, karena N-nya tadi 4, min 1, alfanya itu berarti 50 per 100 ya, 0,5. Jadi 50 per 100 itu alfanya. Sehingga di sini ketemu I-nya sama dengan 2,5. Dari sini kita masukkan ke dalam persamaan tekanan osmotiknya. Pi sama dengan MRT kali I. Pi-nya sama dengan 6,396. Molaritasnya yang ditanyakan, R-nya 0,082 kali T-nya berarti 27 ditambah 273 sama dengan 300. Jangan lupa dikali I-nya kali 2,5. Sehingga hasil molaritasnya sama dengan 0,104 molaritas.
Gitu caranya. Jadi hati-hati ya ketika ketemu ada istilah ini bukan kadarnya ya. Kalau ada istilah dia terurai sebanyak, terion sebanyak, terdisosiasi sebanyak, berarti dia itu alfanya, gitu. Bukan kadarnya. Oke. Ini tadi sudah ya. Untuk naftalena tadi udah. Nah, larutan 7,6 gram kamfer C10H16O dalam 400 gram kloroform, berarti si zat larutnya si C10H16 ini. Sedangkan kloroformnya sebagai pelarutnya, ya. Pelarut itu yang biasanya digunakan itu air, benzen, kloroform itu yang sering digunakan sebagai pelarut. Memiliki titik didih 0,68, lebih tinggi dari titik didih kloroform murni. Tetapan titik didih kloroform adalah, nah berarti gimana nih caranya? Yang ditanyakan tetapan ya, berarti K-nya. K-nya yang ditanya. Delta TB sama dengan molaritas kali KB-nya. Molaritas kan MT per MR dikali 1000 per MP kali KB. Delta TB-nya, nah ini kan dia, ini udah selisihnya ya, memiliki titik didih 0,68 lebih tinggi dari titik didih kloroform murni. Berarti ini kan istilahnya dia itu lebih tinggi daripada kloroform murni. Berarti ini itu adalah delta TB-nya gitu. Delta TB-nya ya, bukan TB0-nya gitu. MT-nya sama dengan 7,6, zat larutnya kan C10H16O ya, per 152 MR-nya dikali 1000 per massa pelarutnya, massa kloroformnya per 400 dikali KB-nya. KB-nya yang ditanyakan. Tetapan titik didih, berarti tetapan itu K-nya yang ditanyakan. Sehingga di sini K-nya ketemu 5,44. Oke, mungkin untuk live-nya saya akhiri di sini aja teman-teman. Teman-teman bisa membuka kolom grup diskusinya, kelas belajarnya. Itu kita ada kuis yang bisa teman-teman kerjakan. Mungkin dari saya untuk penyampaian materi dan contoh soalnya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga apa yang bisa saya share hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan PTS-nya dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Oke, sekian dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.